Resiliensi merupakan keberhasilan seseorang dalam menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana ya cara kita bisa menjadi resilient dan dapat bangkit menghadapi situasi sulit di lingkungan kerja? Yuk kita simak bagaimana sih cerita-cerita dari para pimpinan di Sekretariat Kabinet. Dalam setiap pekerjaan kita pasti ada situasi yang sulit. Dalam setiap aspek kehidupan itu sudah pasti kita akan menemukan masalah, kesulitan, cobaan. Hal tersebut tentunya potensial juga terjadi di lingkungan kerja kita karena kita setiap hari ketemu dengan beragam macam orang, baik itu atasan kita, teman sekantor atau kolega sejawat kita gitu. Respon saya sebagai manusia tentunya normal ya. Tentu ada rasa sedih. Tetapi kemudian saya mencoba untuk bangkit kembali dengan cara saya mengingat tujuan saya sebagai pegawai negeri sipil itu apa. Cara mengatasi itu memang semua orang beda-beda, tapi yang paling baik menurut saya nih, kalau ada permasalahan gitu ya. Di kantor ini kan pertama masalah pekerjaan. Nah, kalau ada persoalan di dalam mengatasinya itu ya kita harus tenang, sabar, kita bersyukur apa yang kita dapat gitu loh. Nah baru ke depan kita ngambil langkah. Caranya apa? Kita menyusun rencana yang baru, rencana yang menyesuaikan dengan persoalan itu. Istilahnya kita harus beradaptasi dengan permasalahan yang muncul itu. Strategi terbaik dalam menghadapi berbagai kesulitan, baik kesulitan kehidupan pribadi maupun kesulitan dalam kehidupan kedinasan, adalah tetap berpegang teguh pada values yang diajarkan agama, yaitu sabar dan tawakal. Intinya kita menerima situasi itu, kita yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan kesulitan di luar kemampuan. Saya kalau misalnya memang diberikan itu posisi sulit, mindset saya balik. Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang sulit loh gitu. Kita berubah berpikir dulu, mindset kita balik bahwa kesulitan ini itu bukan merupakan kesulitan. Jadi itu merupakan tantangan, kesempatan untuk bagaimana itu kita berproses, kita tumbuh dan kita belajar. Masalah akan terus ada begitu. Jadi saya hanya bisa menyarankan bahwa dengan menyadari setiap masalah itu nantinya akan terus ada, kita terbuka menjalani dengan sabar, kemudian juga kita usahakan tetap bersyukur, tawakal, menerima segala perbedaan yang ada di sekitar kita, dan juga kita menyadari seperti halnya Allah sudah berfirman ya dalam surat Al-Insyirah itu, bahwa setiap kesulitan, pergolakan dalam hidup ini itu pasti ada jalan keluar dan kemudahan yang akan kita temukan. Satu hal yang pasti menurut saya secara prinsip bahwa segala hal itu adalah dalam pengaturan Tuhan. Apapun itu, kesulitan-kesulitan yang dihadirkan kepada kita, itu menurut saya adalah cara dari alam semesta untuk mendidik kekuatan jiwa kita. Dan saya percaya jika kita niatkan segala hal untuk kebaikan, terutama dalam pekerjaan, maka Tuhan pasti akan selalu membimbing dan memberikan pertolongannya dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa cara kita mensyukuri nikmat ilahi adalah dengan cara bekerja sebaik-baiknya dalam situasi sesulit apapun. Terakhir ya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa atas permasalahan dan cara kita mengatasi persoalan-persoalan ke depan. Kesehatan mental tentunya kalau kita tidak mengupayakan itu, hal-hal seperti itu kan harus kita paksakan dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan misalkan orang lain untuk menerima, mentolerir sikap kita yang mungkin salah begitu. Tapi kita dari diri kita sendiri, kita menyadari ya kita melakukan suatu kesalahan ataupun yang itu nantinya mungkin membuat lingkungan kerja kita juga tidak nyaman, kemudian kita harus mengevaluasi dan menetapkan itu tadi perbaikan untuk diri kita sendiri. Tentunya itu nanti kan akan related dengan teman-teman di sekitar kita.
Sesungguhnya, kesehatan mental terbaik individu terlihat dalam setiap menyelesaikan kesulitan kehidupan dengan determinasi dan resiliensi. Sabar dan tawakal adalah values tertinggi dari determinasi dan resiliensi itu. Jangan mudah berputus asa, tetap yakin bahwa kita semua bisa melalui kesulitan-kesulitan itu kalau kita tidak menganggap itu adalah sulit gitu. Sebagai generasi muda, kita harus punya cara pandang yang baru bahwa sebagai PNSK atau P3K yang kita sebut sekarang ASN itu bukan sekedar sebuah pekerjaan, tetapi teman-teman harus punya satu tujuan yang jelas untuk kebaikan dan kemajuan organisasi dan juga negara. Itu menurut saya. Kenapa menjadi demikian penting? Karena justru teman-teman yang generasi muda lah yang untuk penentu organisasi sekretariat kabinet ini ke depan dan harus punya value terkait dengan hal itu. Rekan-rekan, mari kita sabar dan semangat dalam melaksanakan tugas.